Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak Oli. Sehat selalu, Pak Oli. Oke, malam ini kita edukasi yaitu tentang memulai dari nol. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru banget untuk trading saham, maka malam hari ini adalah materi awal supaya nanti di saat kita trading itu kita bisa mudah untuk mempraktekkan setiap harinya. Oke. Di saat kita trading ada peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus punya RDN, rekening dana nasabah. Ini bukanya gratis. Yang kedua, harus punya handphone. Yang ketiga, memiliki asisten AI saham. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki tiga peralatan ini, maka sudah siap untuk trading saham. Oke. Yang pertama, buatlah RDN. Jadi Bapak dan Ibu yang malam hari ini masih belum memiliki RDN, silakan malam hari ini buat. Karena untuk buat RDN ini bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor sekuritas. Gitu. Nah, syarat membuat RDN harus memiliki KTP dan rekening tabungan tentunya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya KTP, punya rekening tabungan, tentu sudah bisa membuat RDN di sekuritas ini. Nah, saran saya, Bapak dan Ibu buatlah minimal 3 RDN. Buatlah minimal 3 RDN. Yang pertama, nanti fungsinya digunakan untuk melihat grafik. Yang kedua, fungsinya digunakan untuk fast trade. Yang ketiga, fungsinya untuk swing. Jadi, tiap-tiap RDN, tiap-tiap RDN ini memiliki fungsi masing-masing. Supaya di saat nanti Bapak dan Ibu trading itu tidak bingung. Itu tujuannya. Ya, kenapa dipisahkan mulai dari awal? Supaya di saat trading Bapak dan Ibu tidak bingung di saat memulai tradingnya. Tuh. Nah, untuk pengetahuan umum, Bapak Ibu nanti bisa membacanya di idx.co.id karena idx.co.id ini adalah sumber informasi utama di saat kita ingin melakukan trading saham. Jadi berbagai informasi ini akan diupdate di idx.co.id karena ini adalah website dari Bursa Efek Indonesia. Tuh. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui yaitu tentang fraksi harga. Jadi saham ini kenaikan dan penurunannya itu tidak urut, tapi ada fraksi harganya. Dan ini dikelompokkan menjadi 5 fraksi harga. Yang pertama, kalau ada saham harganya di bawah 200, itu fraksi harganya Rp1. Artinya, kenaikan dan penurunannya
itu kelipatan 1 rupiah. Kalau ada saham 200 sampai 500, ini fraksi harganya 2. 500 sampai 2000, fraksi harganya 5. 500, 2000 sampai 5000, 10 dan di atas 5000, fraksi harganya 25 rupiah. Lalu, ini juga harus kita ketahui jam perdagangan. Bahwa jam perdagangan trading saham itu tidak 24 jam, tapi ada jamnya. Dimulai dari jam 8.45, ini pra pembukaan, dan penutupannya itu jam 16.15. Artinya, di saat kita ingin melakukan transaksi saham, membeli dan menjual saham, itu dimulai jam 8.45 sampai 16.15. Ini. Oke. Tapi untuk jam efektif trading itu jam 9 sampai 15.50. Ini jam efektif kita trading. Oke. Nah, di saat kita trading tentu ada resiko. Jadi, apapun yang kita lakukan itu tentu ada resikonya. Nah, di trading ini juga ada keuntungan yang bisa kita dapatkan, juga ada resikonya. Kalau keuntungannya saat kita trading saham itu yang pertama, keuntungan yang bisa kita dapat itu dari dividen yang kita dapatkan dari saham yang kita beli. Dividen ini biasanya dibagikan 1 tahun 1 kali. Ada juga perusahaan yang membagikan dividen 1 tahun 2 kali. Tuh. Yang kedua, kita juga bisa dapat yang namanya capital gain. Nah, capital gain ini adalah keuntungan dari transaksi saham yang kita lakukan setiap harinya. Oke. Jadi setiap kita transaksi, ya, setiap kita transaksi ini bisa dapat keuntungan, bisa dapat minus. Keuntungan ini namanya capital gain. Resikonya yang namanya capital loss. Jadi kalau kita beli saham, harganya turun, lalu kita jual, nah itu namanya capital loss. Ada juga resiko likuidasi. Jadi di saat kita trading, tentu ada keuntungan, tentu ada resiko. Supaya kita meminimalisir resiko ini, maka kita harus memahami bagaimana cara trading, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan di saat ingin membeli dan menjual saham. Itu. Maka untuk bisa mengetahui saham itu akan naik, saham itu akan turun, kita bisa melihat dari indikator. Ada ratusan indikator yang bisa kita pelajari, tapi malam hari ini kita hanya akan mempelajari 4 indikator. Indikator apapun yang mau kita gunakan, fungsinya cuma 2. Kapan waktu terbaik membeli dan kapan waktu terbaik menjual. Kapan waktu terbaik membeli dan kapan waktu terbaik menjual. Indikator yang pertama, ada yang namanya Heikin Ashi Chart. Heikin Ashi Chart ini berupa candle, warnanya biru sama merah. Kalau kita ingin beli, yang kita gunakan adalah Heikin Ashi Chart,
maka beli jika candlenya biru pertama. Jual jika candlenya merah pertama. Ini kalau menggunakan Heikin Ashi chart. Indikator yang kedua yaitu super trend indikator. Indikatornya berupa garis merah, berupa garis hijau ini. Oke. Kapan waktu beli? Beli jika supporternya baru pindah ke bawah candle. Jual jika supporternya baru pindah ke atas candle. Ini super trend. Indikator yang ketiga yaitu EMA, Exponential Moving Average. Kapan kita beli? Jika menggunakan EMA, beli jika candlenya menembus ke atas garis EMA. Jual jika candlenya menembus ke bawah garis EMA. Ya. Jadi candle menembus ke atas garis EMA itu waktu beli. Menembus ke bawah waktunya jual. Ini kalau menggunakan EMA. Indikator yang keempat yaitu detak jantung. Jadi yang berupa tower ini, seperti tower ini detak jantung namanya. Nah, kapan beli? Beli jika muncul detak jantungnya. Jual jika detak jantungnya sudah tercapai. Gitu. Jadi ada 4 indikator. Ya, 4 indikator basic yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui kalau kita ingin trading saham. Oke. Nah, bagaimana cara mendapat sahamnya? Saya pengen beli saham. Bagaimana cara mencari sahamnya? Saya mau beli saham. Dari mana saya bisa dengan mudah mendapat sahamnya untuk kita beli dan untuk dijual? Oke. Nah, besok Bapak dan Ibu dipraktekkan ini. Oke. Screening otomatis. Jadi di saat kita trading ada 950 saham. Kalau kita harus mencari saham, ya, contoh seperti tadi. Kalau menggunakan Hekinasi, cari yang biru pertama. 900 saham, kalau kita harus cek satu persatu, pasti butuh waktu lama. Kalau menggunakan super trend, ada 900 saham. Saham apa yang hari ini supportnya pindah ke bawah? Kalau kita cek satu persatu, tentu butuh waktu lama. Ini. Oke, praktek yang pertama yang harus kita lakukan, mencari saham untuk multi bagger. Jadi multi bagger ini trading saham yang bisa menghasilkan cuan lebih dari 100%. Berapa lama waktunya? 2 hari sampai 9 bulan. Jadi kalau kita ingin beli saham untuk multi bagger yang kenaikannya 100% lebih, itu butuh waktu menunggunya 2 hari sampai 9 bulan. Itu. Caranya gimana? Caranya, cara mencari sahamnya, cara transaksinya, buka asisten AI saham, ya. Buka asisten AI saham, lalu lakukan filter /FDJ. Lalu lihat grafiknya, kodenya II, kode saham spasi D.
Nah, lalu cari saham yang detak jantungnya belum tercapai. Ini. Jadi caranya cukup mudah. Jadi tinggal praktekkan gini. Jadi buka asisten nilai saham, ketik garis miring FDJ. Maka akan muncul saham-sahamnya di sini. Dari saham-saham yang ada di sini ini, kita cek satu persatu grafiknya. Contoh di sini ada Blast misal. II Blast D. Oke. Nah, seperti Blast ini. Ini ada detak jantungnya yang tertinggi. Lihat, yang dilihat adalah detak jantung yang tertinggi. Nah, ini. Jadi Blast ini detak jantungnya ini menginformasikan akan naik ke 25, sorry, 22 225, 226 berarti. Karena fraksi harganya di atas 200, fraksi 2. Nah, saat ini harganya 160. Kalau mau beli tinggal hitung dari 160 akan naik ke 226. Ini berapa persen? Kapan akan naik ke 226? Butuh waktu 2 hari sampai 9 bulan. Itu. Oke, jadi cari saham yang ada detak jantungnya kalau ingin beli saham multi bagger. Tapi ingat, untuk mencapai detak jantung tersebut butuh waktu 2 hari sampai 9 bulan. Jadi jangan berpikir besok beli langsung akan naik ke 226. Bukan begitu konsepnya. Tuh. Nah, jadi dari semua saham ini silakan dicek satu persatu mana detak jantungnya yang belum tercapai. Itu bisa dibeli untuk multi bagger. Ini besok dipraktekkan. Jadi caranya cukup mudah. Buka ya, asisten AI saham, ketik slash FDJ, muncul saham-sahamnya, lalu lihat grafiknya, mana detak jantung yang belum tercapai dan kenaikannya bisa di atas 100%, maka saham itulah yang dibeli. Itu. Kan lumayan kenaikannya bisa 400% kayak gini. Ini ada yang 100%. Itu. Ini untuk saham multi bagger. Besok dipraktekkan. Oke. Yang kedua, untuk swing lamar. Ini trading saham yang bisa menghasilkan cuan 2% sampai 5%. Durasi waktunya 1 hari sampai 5 hari. Bagaimana cara mendapat sahamnya? Bagaimana cara transaksinya? Bagaimana membelinya? Bagaimana menjualnya? Oke. Untuk swing lamar ini, target profitnya 2% sampai 5%. Durasi waktunya 1 sampai 5 hari. Bagaimana cara nyari sahamnya? Seperti ini. Jadi buka asisten AI saham, ketik garis miring F spasi lamar, lihat grafiknya, II kode saham D, lalu cari saham yang detak jantungnya belum tercapai dan candle bayangannya green. Ini. Kalau mau tradingnya 1 sampai 5 hari, target profitnya 2 sampai 5%. Ya, jadi seperti ini. Ketik slash F lamar, pilih saham, lihat grafiknya. Tuh, swing lamar. Jadi contohnya seperti ini. Kalau mau dipraktekkan ya,
Ketik garis miring F lamar. Nah, maka di sini akan muncul akan muncul saham-sahamnya. Dari saham-saham yang ada di sini, tinggal dicari mana saham yang detak jantungnya belum tercapai dan dan candle bayangannya green. Itu. Contoh UPMS, Trin. Trin sudah tercapai apa ya? Nah, kita cek satu-satu. IIDOS misal. DOS, oh sudah tercapai DOS. Kita cari ya yang detak jantungnya belum tercapai. Oh ini ada HAJJ. IIHAJJD. Nah, seperti ini. Jadi HAJJ ini detak jantungnya belum tercapai. Candle bayangannya ini green, jadi green ini statusnya di sini, status bayangnya green. Nah, yang seperti ini bisa kita beli untuk swing. Target profitnya 2 sampai 5%. Durasi waktunya 1 sampai 5 hari. Jadi misal besok beli, lalu sahamnya naik 2%, jual silakan. Besok naik 3% dijual, silakan. Besok naik 5% jual. Ini untuk swing. Ya, jadi caranya cukup mudah, ketik garis miring F spasi lamar. Gitu. Nah, kalau dua cara tadi, Bapak dan Ibu masih merasa kesulitan, ada cara yang tercepat, tapi luar biasa, powerful. Bapakmu tinggal cari saham yang hari ini memberikan sinyal buy. Tinggal ketik /F buy. Maka di sini akan muncul saham-saham yang bisa kita beli untuk swing. Contoh, di sini ada PTBA, TKIM. Ketik /F TKIM. Oh, sorry, D. Bukan F, sorry. BS. BS spasi TKIM D. BS spasi PTBAD. Ini di grafiknya. Contoh PTBA. PTBA hari ini memberikan sinyal buy. Berarti tadi ini waktunya beli untuk PTBA. Beli. Kapan dijualnya? Kalau muncul sinyal sell. Ini. TBA. TKIM hari ini memberikan sinyal buy. Kapan dijualnya? Kalau besok, lusa, atau beberapa hari lagi muncul sinyal sell, baru jual. Jadi tinggal dilihat grafiknya. Jadi misal hari ini beli PTBA, besok lihat lagi grafiknya. Ketik BS, PTBA, PTBA, D. Kalau besok muncul sinyal sell, besok jual. Lusa, lihat lagi. Setiap hari dilihat. Kalau di grafik ini muncul sinyal sell, maka harus jual. Ini cara termudah tapi powerful. Nyari sahamnya juga cepat. Tinggal ketik garis miring F Baik, spasi buy. baik. Tuh. Nah, silakan dipraktekkan. Jadi cukup mudah untuk Bapak Ibu yang pemula, yang masih baru memulai trading, silakan praktekkan 3 materi tadi, multi bagger, swing lamar, atau signal buy ini. /F
spasi buy. Itu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak Oli, untuk waktunya jam berapa kira-kira ya? Misalnya kita menentukan slash buy, jam berapa Pak Ali? Oke. 1 menit sebelum beli, Pak. Mau contoh, mau belinya jam berapa? Misalnya jam 11, 1 menit sebelum jam 11 ya Pak Ali. Betul. Jadi sebelum kita beli, maka kita cari sahamnya. Supaya apa? Supaya datanya update. Jadi jangan sampai misal mau beli saham besok jam 11, screeningnya malam ini. Itu jangan. Karena besok ada market buka jam 9 sampai jam 11 itu kan buka. Transaksi berjalan. Pasti datanya nanti berubah. Jadi 1 menit sebelum kita mau beli, maka cari sahamnya. Cari sendiri di ICE. Tuh. Tapi bisa jadi misalnya jam 9.30 belum ada, jam 10 ada, kita lupa ternyata jam setengah 11 nggak ada, bisa jadi seperti itu Pak Ali. Ya bisa, Pak. Maksudnya gimana? Kita kan cek jam 9.30 ternyata B tidak ada. Terus jam 10 ternyata ada. Ya jadi ya. Bisa. Tapi gini, nggak gitu, Pak. Kalau Bapak bisa ngecek, jam 9 ngecek, setengah 10 ngecek, jam 10 ngecek, setengah 11 ngecek lagi. Berarti Bapak punya waktu, ya kan? Iya. Ngapain swing? Swing ini bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa melihat grafik terus-menerus, yang waktunya terbatas, ini untuk swing. Sama halnya, Bapak beli saham untuk multi bagger, tapi dilihatin setiap 30 menit, itu akan membuat Bapak dan Ibu pusing sendiri. Kalau Bapak dan Ibu sudah bisa trading, ada waktunya banyak gitu. Scalping, jangan swing. Jadi kalau swing ini sehari, apalagi yang buy sell ini sehari Bapak dan Ibu, misal nih jam 11 beli, screening dulu beli, habis itu tinggal nggak perlu dilihat-lihat lagi. Besok baru lihat. Dan ini Bapak dan Ibu bisa lihat sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Misal yang punya waktu jam 2 siang, silakan screening jam 2. Ketemu sahamnya, beli. Setelah itu, tinggalkan, jangan dilihat terus grafiknya. Itu, Bos. Iya Pak Ali, untuk harga itu apa sesuai yang di biru itu ya? Ternyata waktu kita cek harganya di atas harga ini gimana Pak Ali? Tetap dibeli apa gimana? Ini kan harga Beli. 2320. Oke. Sebenarnya waktu kita cek loh, harganya sama sudah 2400 gimana Pak Ali? Tetap dibeli apa gimana? Dua, empat. Nggak apa-apa, Pak. Kan ini time frame-nya daily. Oke. Ya. Time frame-nya daily. Jadi selama di hari itu, ini muncul sinyal buy. Ya di hari itu kita masih layak untuk beli. Oh, saya pikir
harus harga yang 2.320. Kalau di Ya, atas itu nggak usah beli gitu. dibeli Enggak, kan, Pak. ini kan untuk swing, Pak, bukan scalping, Nggih, Pak. untuk swing. Nggih. Iya, ini untuk swing, bukan scalping. Kalau scalping, ya harus sesuai. Kalau scalping, ya. Tapi ini time frame-nya daily, jadi ini digunakan untuk swing. Bapak Ibu Terima yang kasih masih Pak baru, Tony. ini tentu tradingnya swing terlebih dahulu. Besok ya, besok siang itu juga ada edukasi, besok dipraktekkan. Kita praktek besok. Supaya tahu mulai dari mencari sahamnya, membeli sampai menjualnya. Sorry, memantau dan menjualnya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Baik, Bos. Silakan kalau ada lagi yang lain. Selamat malam Pak Holi. Pak. Ya, malam, Pak. Maaf Pak, ini saya mau tanya secara teknis aja. Cara membeli dan menjual secara teknis itu apakah pakai form atau gimana gitu? Maaf, saya masih pemula, belum tahu caranya Pak. Pakai Terima apa, kasih Pak? Pak. Maksudnya ini kan beli ada saatnya beli, saatnya jual. Nah, ini cara membelinya itu menjualnya itu pakai aplikasi atau bagaimana gitu? Maaf, saya kurang Oke, paham gitu, Pak. ya. Nah, jadi untuk membeli dan menjual saham itu harus dilakukan di RDN. Makanya tadi ya, di sini Bapak Ibu harus membuat RDN, rekening dana nasabah. Jadi semua transaksi saham itu harus dilakukan di RDN yang kita miliki. Jadi misal Bapak Ibu membuat Growin Mandiri Sekuritas atau membuat Stockbit Sekuritas misal. Saya contohkan. Misal Bapak membuat Growin, sudah punya akun di Growin, maka transaksinya itu dilakukan di Growin. Membeli dan menjualnya ini dilakukan di Growin. Jadi kalau tadi ya, kalau di asisten IAI saham ini fungsinya untuk mencari saham yang mau dibeli. Kalau sudah ketemu sahamnya, misal PTBA nih, besok mau dibeli, maka membelinya itu dilakukan di Growin ini. Pak Wito belum pernah transaksi. Belum pernah, Pak. Oke. Besok pagi, Pak ya, besok pagi ya. Tapi Growin sudah punya ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah deposit, Pak? Ya itu saya belum lakukan itu karena saya belum 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 pernah gitu, Pak. Oke. Nah, jadi untuk bisa transaksi, Bapak harus deposit dulu, Pak. Setelah deposit, baru bisa transaksi. Gini, Pak besok mau deposit nggak? Terserah berapa aja.
Mau Pak, mau Pak. Oke. Jadi besok ya, besok Pak Wito deposit, terserah mau 1 juta, 5 juta, 10 juta, terserah. Oke. Supaya besok Bapak latihan transaksi, latihan membeli dan menjual. Tahu. Baik Pak. Oke. Jadi besok Bapak deposit dulu. Login bisa kan Pak? Saya sudah buat RDN tapi belum saya lakukan itu Pak. Ya, nggak Pak. Gini maksudnya. Bapak login ke RDN-nya bisa, masukin Ya, password, PIN bisa. belum saya lakukan tapi nanti saya coba lakukan Pak. Oke. Saya baru bikin aja. Ya, supaya nanti kalau sudah bisa, jadi supaya untuk depositnya itu nomor rekeningnya kan ada di dalam, Pak. Harus buka growingnya ini dulu gitu. Buka drawing dulu ya Pak. Ya, memang di email dikirim kan, tapi sebaiknya lihat di aplikasinya supaya nanti berikutnya Bapak mudah membukanya gitu. Baik Pak. Terima Ada kasih Pak lagi Oli. yang lain? Jadi besok praktek, Pak ya. Jangan nunggu besok-besok lagi, supaya besok langsung bisa, Pak. Ya, baik Pak Oli. Terima kasih Pak. Ya, oke, Pak. Silakan ada lagi yang lain. Emang ke stasiun nih katanya. Itu mau nganterin siapa juga nggak tahu. Kata siapa? Tahu tadi kan katanya pas sore. Baksan dulu gini. Pas apa tadi? Pas yang tuh ngomong kayak gini. Kalau kalau sama Madra mah, sama aku mah nggak bakal Ya, narik. jadi Bapak dan Ibu, ya malam hari ini, Bapak dan Ibu harus besok ya. Jadi materi malam hari ini Tahu. multi bagger ini, multi bagger ini untuk mendapatkan saham yang kenaikannya bisa di atas 100%. Yang kedua, swing lamar. Ini target profitnya 2 sampai 5%. Lalu ya, buy dan sell. Jadi kalau kesulitan multi bagger, kalau kesulitan swing, maka lakukan sinyal buy sell ini. Mendapat sahamnya, tinggal ketik garis miring F spasi buy. Akan muncul saham-sahamnya. Setelah itu, pilih sahamnya. Bebas mau pilih yang mana, lalu buka grafiknya. Kalau di grafik tersebut ada tulisan buy, seperti PTBA, ini muncul sinyal buy, maka ini waktunya beli. Itu. Pak Oli mau nanya Pak Oli. Ya, silakan. Pak itu kalau yang ini dicontoh di PTBA itu Pak, itu kan ada grafik yang terputus tuh Pak ya. Pada saat yang Excel itu tuh pengertiannya kenapa Pak ya? Ini AR Pak itu ya. di mana? Ini Iya. gap down ini berarti Pak. Oh, itu artinya apa Pak ya kalau gap down gitu? Ya, langsung turun gini Pak. Langsung turun aja ya Pak ya? Ya. Berarti ini Oke. nanti ini bisa ARB Pak ya? ya ini ya. Jadi ini ini stock split kayaknya ya. Bentar, ini nggak mungkin ini dari Aku tuh belum paham 2.900. ya, ya Allah. Oh, bentar, saya lihat di Oh sini Pak. iya lebar aku. Eh. PTBA. Aku aku lupa belum makan udah jam segini ya. Oh, gapnya jauh banget tadi ya. Belum makan tahu pencet jam 9. Tahu makanya kita Oh, dividen trap ini. Ya, karena ada bagi dividen ya gap down ini Pak. Betul. Hmm. Ini lagi hari itu lagi ada dividen. Makanya dia langsung terjun. 23 Juni 2025.
Ini gap down. Berarti suatu saat ini akan nutup gapnya, Pak. Hmm. Ini. Dan hari ini permulaan mau naik. Kalau kita lihat di IPTBA, ada nggak detak jantungnya? Oke. Nah, ini ada detak jantungnya. Ini menarik ya. PTBA, ini targetnya bisa ke 2.700-an. PTBA. Itu kalau ada gap gitu tuh pengertiannya gimana Pak ya? Nanti maksud tadi Bapak bilang nanti dia mulai menutup itu maksudnya pengertiannya gimana Pak ya? Ya, jadi di saat pada di sini nih Pak ya. Saya buka ininya dulu. Ini saya perjelas ya. Ini. Jadi pada tanggal 20 Juni itu di saat harga harga sahamnya itu 2.950-an ini. Besoknya ya, saat awal market dibuka besoknya dia langsung turun ke 2.600-an. Close open 2.520. Jadi dari 2.950 besoknya itu langsung turun ke 2.520. Nah, ini namanya gap down. Ini terjadi karena ada bagi dividen di hari itu. Jadi artinya ini kan ada kosong ini. Dari 2.950 ke 2.500 ini kan langsung lompat gap down. Suatu saat ya yang seperti ini biasanya suatu saat akan tertutup. Jadi artinya PTBA ini akan naik lagi ke 2.950. Kalau berdasarkan teori gap down. Oke. Kapan butuh berapa lama nutupnya? Nah, ini yang nggak tahu. Kalau gap down ini. Oke. Tapi kalau detak jantung, maka ini bisa memprediksi waktunya. Kalau menurut detak jantung, PTBA ini bisa naik ke 2.700-an. 9.15 aja. Ntar lagi tutup kata sudah kamu kesini enggak? Akan naik ke 2.700. Butuh waktu berapa lama? Maksimal 9 bulan. Jadi pengertiannya dia harga tuh akan mencoba untuk mendekati ke angka yang trajik kosong itu Pak ya. Betul. Oke oke. Nah, Ya, ya. bener ya tutupnya. Kalau gap up sama juga Pak ya, pengertiannya gitu juga Pak ya. Gap up sama, berarti dia akan nutup untuk turunnya, Pak. Oke oke Pak. Sakit. Soalnya tadi juga pas berangkat aja tadi ada 2 mobil kan sama Tesla ini. Kalau IEP itu Pak, itu pengertian tuh harga minimal pada saat pembukaan atau gimana Pak ya? Harga minimal. Pengertiannya IEP gimana? itu IEP. harga pembukaan, Pak. Oh pembukaan ya Pak ya. IEP itu akan jadi harga pembukaan. Pembuka tapi berarti pada saat misalnya tiba-tiba langsung turun, itu kalau misalnya kita pasang harga IEP itu kemungkinan bisa kejemput Pak ya? Kalau Gimana, sebelum gimana? pembukaan itu Pak. Maksudnya gimana? Hah? Contoh. Misalnya kita punya saham harga kemarin itu di bawah harga IEP Pak kondisinya. Kalau Oke, misalnya kita sebut pasang, harganya, Pak. Sebut misalnya harganya, sebut angka IEP-nya, terus nanti kejadiannya gimana? maksudnya pada saat kita punya angka Oke, saham punya itu hari ini 400, punya saham A, harganya berapa? harganya katakanlah 400 Pak. 400, oke. Oke.
Terus kemudian IEP-nya Be- 450. besok IEP 450. Nah, Oke. terus pada saat pagi itu kondisinya sebelum pembukaan tuh saya pasang misalnya katakanlah mengejar 450 tuh itu pasti langsung kejemput Pak ya? Tuh, Atau enggak Pak? tunggu dulu. Oke ya, pagi jam misal kita jual berapa? Kita udah tahu nih IEP ini muncul kan 48 45. Ya, betul. 845. 845 kita tahu IEP-nya 450, lalu kita jual Hmm. 450 gitu. Iya, ya gitu Oke. maksudnya. Setiap hari kalau tidur jam berapa Nah, sih? apakah ini langsung terjual 10 jam atau 11. tidak gitu kan? Iya. Oke. Saya harus nanya, setelah terbentuk IEP 450 harganya kemana? Naik ke 455, sorry, 452, 454, atau langsung turun 448. Hmm. Ini saya harus nanya, kemana setelah terbentuk IEP 450, habis itu harganya kemana? Lanjut ke ya kakinya. Lanjut ke kakinya. Oh, cari ini tamparan. Hmm. Gimana? Kemarin aja di kamar. Oh, di situ Ya. ya. Kalau terbentuknya ya setelah 450 harganya naik ke 452, ya ini terjual. Tapi kalau setelah open 450 lalu dia turun ke 448, ya 450 nggak akan terjual. Kalau misal ada yang terjual, kemungkinan cuma parsial. Hmm. Oke, 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 Pak. Jadi belum nggak otomatis langsung kejemput, Pak ya? Enggak, juga harus Oke, oke, oke. lihat di situ Iya, iya, iya. jumlah lot yang tersedia berapa. Oke, oke. Kecuali Kalau dia naik Bapak ya, atau jualnya dijual. di sini, kecuali jualnya nih 4 gitu misal. Hmm. Gue ya sekitar YP 70. 450, habis itu harganya 448. Nah, 420 ini terjual pasti. Kena ini. Entah nanti terjualnya di 448 atau 44 atau 450, tapi bisa langsung terjual, Pak. Rapi langsung kita ikutin sama ya. Kalau di bawah IEP pasti bakal kejemput langsung, Pak ya? Yes. Terjual. Oke, oke. Tapi kalau dia di atas, sorry, kalau dia apa namanya, kita jualnya di atas itu belum tentu masuk, Pak ya berarti ya? Iya, kalau Pengertiannya. jualnya di atas YP belum tentu laku. Tergantung, Tergantung habis tergantung naiknya ya. habis open itu harganya naik apa enggak. Ya, 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 ya. Enggak. Oke, oke, oke. Oke, oke, paham, Pak. Ya, ya, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, Bos. Pak Oli melanjutkan tadi Pak Oli. Ya. Misalnya kan IEP tadi 450, terus kita naruh 420, ternyata harganya di 455. Terjual berapa? 420 apa 455 Pak Oli? Bisa 455, bisa 450. Bukan 420 ya? Bukan. Oh iya, makasih. Nah, Bapak bisa coba. Jadi misal nih ya. Jadi besok harus dicoba di sekuritasnya. Misal punya saham ya, saham A. Sudah punya ini di portofolio saham A, misal beli di harga 200 gitu. Merek apa? Coba besok Bapak tes satu lot aja. Ya, punya saham di harga 200. Saat itu harga sahamnya 250. Misal. Ya. Coba jual satu lot di 210 gitu. Nanti terjualnya 210 atau 250. Nah, ini harus dicoba. Atau nggak terjual malahan nanti. Nah itu. Gue sih, gue ngeliatin kayak gini kan ngeliat apa? Ikut kamu nggak? Itu harga pas di jam 9.00 Pak ya berarti ya? Nah, Kenanya terserah Pak ya di berarti jam ya? berapapun, Pak. Nggak harus di jam 9. Kalau mau ngetes ini ya, kalau mau ngetes ini, ngetes sekuritasnya.
Saat jam sudah kondisinya sideways saja nggak apa-apa, jam 10 gitu. Jadi supaya kita tahu di saat harga saham 250 lalu kita jual saham misal 220, berarti kan di bawahnya kan. Lo yang berapa? Itu nanti terjualnya di berapa? Di 220 kah atau 250? Ya. Sama lagi, misal saat ini harganya 250. Bapak Ibu bisa tes. Lalu coba beli di 270. Nanti dapatnya 270 atau 250. Kalau ada pertanyaannya, orang kan Enggak, itu bisa. bisa nggak? Itu udah bareng-bareng. Punya grupnya. Punya grupnya dari ini. Biasanya dapatnya tuh harganya tuh kalau beli agak sedikit itu Pak ya, agak naik ya. Misalnya 250 dia dihitungnya 250 koma berapa gitu loh, ada kayak average-nya gitu. Oh, enggak Pak. Itu kan tergantung sekuritasnya. Langsung dihitung, dipotong fee-nya atau enggak. Hmm. Dan itu. Ini contohnya di Stockbit Pak. Biasanya kalau saya beli gitu kok langsung biasanya nggak, harganya langsung kayak naik gitu loh Pak. Misalnya kita pasang 250 jadi jadinya misalnya 252 koma sekian sekian gitu loh kondisinya. Oke, iya berarti gini. Berarti dapat sahamnya itu di 252. Walaupun kita ngetiknya di 250 tetap 252 aja Oh, jatuhnya Pak kalau nggak pasang mungkin. 250. Kalau ngetiknya 250, Masih 250. terbelinya, ini beli ya, Iya beli. belinya pasti 250 Pak. 20. Oke oke. Tapi misal nanti, tapi di Porto kok 250 koma berapa? Kan itu ada ya. Iya. Itu berarti langsung dipotong fee-nya Pak. Oh, oke oke oke. Fee pembelian itu langsung dibebankan. Oke oke oke. Untung. Segini nih. Ada lagi? Nanti besok. Ya, kalau 700 mah besok kan kalau bagus mah. Ya kan? Pak Oli, saya mau apa? Yes. Saya pernah ada pengalaman ya. Saya beli suatu saham, itu harga yang tertera di atas grafik katakanlah misalkan 510. Tapi waktu ngeklik beli, yang tertera di situ 500. Begitupun waktu mau menjual. Itu kenapa Pak? Itu bagaimana? Kenapa begitu? Harganya kok nggak sama yang tertera di atas grafik itu? Oke, di atas grafik 510. Lalu Oke. waktu kita mau membeli, itu kok di situ tercantumnya 500. Oke, berarti di Waktu bid mau offer terteranya 500. oh, Kenapa nggak sama? Nah, iya. grafiknya yang digunakan grafik apa, Ibu? Grafiknya ya, lupa kok nggak lihat. Loh, enggak dong. Jadi, ini pasti sama. Yang di grafik dengan yang ada di bid offer
itu harganya pasti sama. Kalau nggak sama, cari penyebabnya. Apakah grafiknya delay? Itu. Jadi Healing pasti itu. pasti harus sama. Di Hmm. grafik sama di bit over, harganya harus sama dan pasti sama. Kalau nggak sama, berarti bisa jadi ya, di grafiknya bisa jadi ada yang delay. Entah grafiknya, entah bit overnya, Oh, atau sinyalnya. Jadi pasti sama. Jadi punya nggak namanya? Mama ada. Ya, Oh, ya ada. Ada. burungnya ayah ini mama telepon. Kalau terjadi begitu, langkah yang diambil apa, Pak? ya dicocokkan. Coba cek di aplikasi yang lain. Oh, itu. Hmm. Oke. Karena pasti harus sama. Di grafik sama di order book itu pasti harus sama. Nah, oke, makasih Pak Ali. Baik. Ada lagi yang lain? Sama ini Pauli mau nanya lagi. Itu Silakan kalau Bos. kita lihat di grafik baik Pak ya, contohnya PRDA Pak, itu antara tulisan sel sama buy-nya tuh agak nempel banget ya. Bingung nentuin mana yang sel mana yang buy-nya. Apa? PR? PRDA, Prodia, PRDA. PRDA. Oke. Nah, itu Pak yang di ujung tuh Pak. Yang biru ini pasti buy, Bos. Biru pertama ini pasti buy di sini. Jadi Itu kalau yang candlenya sebelahnya, biru, ya, biru pertama itu pasti buy. Yang merah itu pasti sell. Jadi hari ini PRDA itu sell itu. jadi mungkin Pak ya begitu buy bisa langsung terjun dalam gitu Pak Ya ya. enggak dong, Bos. Ini kan 3 hari. Ini hari ketiga. Itu yang buy-nya tuh gimana Pak? Sebelahnya itu Pak. Ya ini biru ini. Entar. Buy itu kan di sini. Candle yang ini pasti. Bukan bukan yang biru sebelahnya Pak ya. Bukan. Oh. Di sini nih, saat biru pertama ini pasti muncul sinyal buy. Saat merah pertama di sini nih, ini pasti muncul sinyal sell. Ya agak bingung tadi ngelihatnya kok mana itunya. Soalnya kalau lihat dari bawahnya kan kata Bapak ya kalau grafiknya garisnya masih hijau berarti masih aman celahnya gitu loh. Gimana garisnya Yang apa grafik yang di bawah itu Pak? di bawah ini? Ya, itu kan yang kalau hijau tuh masih aman kan Pak. Kalau Bapak bilang merah kan nggak boleh kan. Bukan. Kalau sinyalnya buy, lalu garisnya di bawah ini merah, itu what and see.
Ya, Iya. Tapi kalau muncul sell, ya jual walaupun ini hijau. oke oke. Mana? Oke, Pak. Makasih, Pak. Gitu. Jadi signal buy sell ini, ya signal buy sell ini untuk memudahkan kita trading. Jadi kalau nggak mau pusing dengan indikator, ya, di saat muncul signal buy, buy, muncul signal sell, sell, itu. Sehari setidaknya sekali aja melihatnya ini. Mereka tiga lagi bang. Apa sih? Jam dong ah. Di 250 ya, 250. Sekali 250. Pak Holi, malam Ya, Pak, malam Pak Holi. malam Bu. Pak Holi mau nanya dong, kalau scalpingan itu kadang-kadang saya sudah berapa hari ini ikut scalping ya, tapi Ya, tuh gagal terus karena saya kadang masuk super trend udah hijau kedua, saya masuk hancur turun tiba-tiba ke bawah. Itu bagaimana caranya ya Pak? oke. Ibu belinya sahamnya dari mana Ibu? Tadi contohnya kayak Bufa ya sekitar season kedua ya Pak. Bufa. Oke. Itu ada super trendnya sudah pindah ke bawah. Oke. Mana ya? Super trend pindah ke bawah, saya beli terus turun Pak. Super trend pindah Bufa. Oke. Di season kedua lah. Oke, season Ya, kedua. Oke, kita cek. Season kedua berarti setelah 13.30 ya, Pak. Bufa. Ini 13. Oke, ini. Sebentar. Ya, Jam di 13.31 super trend pindah ke bawah. Ini tentu beli bukan 13.31. ini di sekitar jam Ya, 3-an Pak. Ini iya, di tunggu, sini. tunggu. Ya, Ya. di sini beli 2% jual. Berhasil, oke? Setelah itu super trend pindah lagi ke bawah 13.51. Habis itu beli naik sampai 1.335-an. 2% jual. Berhasil. Oke? Ya. Oke. Yang ketiga 14.55. Super trend pindah ke bawah di harga 13.15. Betul ya? 13.15. Lalu sahamnya naik ke 13.30. Nah, di 13.30 itu saya beli tuh Pak, di 13.30 super trendnya ya. 13.30 beli. Nah, di situ turun lagi. 13.30 beli. Ya, Baru beli 13.30. iya. Itu Kenapa? benar nggak? Baru ngeliatnya. Enggak. Scalping beli kapan? Kalau kita mau scalping, apa yang diajarin? Beli kalau
Super trend yang ketiga baru pindah ke bawah. Tapi tenang sih, tapi gue nanti download lagi yang bagus. Oke. BUFA ini saat pindah ke bawah itu 13.15. Mungkin bisa beli 13.15 kalau sudah memperhatikan dari sebelum pindah. Bisa beli di 13.15 ini bisa dapat. Tapi bagi yang baru melihat 13.15 baru lihat lalu beli, mungkin dapatnya 13.20. 13.20. Oke. Lalu sahamnya naik 13.30. Belum 2% dong. Belum. Ya, belum 2%. Mau jual, nanti nunggu dulu. Kan gitu. Lalu jam 15.09 supporternya pindah ke atas. Harganya 13.20. Kalau tadi belinya di 13.20 pasti akan langsung jual. BEP nggak masalah. Yang beli di 13.15 profit cuma 5 poin, nggak masalah. Harus jual. Tapi yang beli 13.30, nah ini harus ditanyain kenapa belinya 13.30? Bukan di saat support trend baru pindah ke bawah. Jadi scalping itu beli jika support trendnya baru pindah ke bawah, bukan di saat support trend di bawah. Gitu. Oke. Jadi kenapa gagal? Ya karena belinya bukan di saat support trend baru pindah ke bawah. Oke, Pak. Saya coba lagi scalping. Biar mau menyerah di scalping, Pak. Enggak, kalau dilihat ya. Jadi scalping paling mudah scalping itu lihat saham ya, dari Yahoo, Arakan, sama Terbankan. Dapat sahamnya cuma dari situ-situ aja. Saham yang ada di Arakan, Yahoo, Terbankan, lihat time frame 1 menitnya. Yang datang mah saya aja. BUFA hari ini nggak ada nggak hari ini diterbangkan Arakan, ada apa enggak? Ya ada, Pak. Lebih ini jadi. Yang nggak ada di Arakan, yang nggak ada diterbangkan itu harus benar-benar ekstra dipantaunya, atau bagi yang sudah memahami pergerakan saham tersebut. Gitu. Besok kemungkinan BUFA itu baru biru pertama. Hari ini masih merah candlenya BUFA. Daily-nya. Besok kemungkinan muncul di Yahoo atau Arakan. Tanda-tandanya. Oke, baik, Pak. Ada lagi yang lain? Di bawah cek dong. Langsung gelo. Belajar beda belajar. Yang gue yang Silakan kalau ada lagi yang lain.
Berani-berani aja, Pi. Berani tapi kalah. Oli mau nanya nih, Yes, silakan. Pak, untuk di saham kayak semacam perintah AAI itu ada pengaruhnya nggak Pak? Perbedaannya gitu loh. AAIIO. Ada, Pak. Perbedaannya ada. Bapak sudah buka panduannya, Pak? Udah. Udah. Nah, coba panduannya dibuka, Pak. Maksudnya. Ya, ini kan ada perbedaannya. Grafik AA itu untuk melihat indikator apa, grafik II untuk melihat indikator apa, kan beda-beda. Oke, di sini ya, untuk II, sorry AA. Di AA ini untuk melihat yang bagian atas, melihat 8 indikator ini. Yang bagian bawah indikatornya ada 7. Yang bagian bawah ya, kan ada 3. Paling bawah 3 indikatornya. Di II, AA, II. Kalau di II, ini. Tampilannya beda, indikatornya juga beda. Kalau di AA, super trendnya itu hanya 1. Kalau di II, super trendnya itu ada 3. Itu bedanya. Kalau di AA, ya di AA ada RSI Prem, ada Grupi. Di II nggak ada RSI Prem, Grupi nggak ada. Yang ada cuman volume. Nah, jadi kenapa ada AA, ada II, ada UU? Itu karena indikatornya nggak sama, ada bedanya. Apa itu demand zone? Apa itu awan Ichimoku? Apa itu detak jantung? Ini di sini sudah saya tulis. Nah, nanti detailnya tunggu materi tentang indikator. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah membaca panduan ini, ya, sudah membaca panduan dari asisten saham, ini sebenarnya di sini sudah sangat lengkap. Tinggal Bapak Ibu mau pakai yang mana itu aja. Mau pakai yang paling simple /F buy. Lalu lihat grafiknya. Gitu. Ada lagi? Jadi setiap grafik itu untuk indikator yang beda-beda. Tentu tujuannya juga akan beda-beda. Gitu. Ada lagi yang lain? Nah, supaya Bapak dan Ibu mudah dan bisa aplikatif, ya, bisa mengaplikasikan. Besok pastikan Bapak dan Ibu praktek. Besok praktek jam 11. Kalau mau bareng-bareng jam 11 saat edukasi. Atau jam berapapun Bapak dan Ibu silakan praktek ya, antara jam 9 sampai jam 4. Kalau ada yang belum dipahami, besok langsung tanyakan. Karena belum tentu jam 11 Bapak Ibu bisa semua. Jadi misal Bapak Ibu baru bisa mempraktekkan jam 10, lalu ada yang kesulitan, tanyakan.
Misal ada yang baru praktek jam 2, ada kesulitan, langsung tanyakan. Supaya Bapak Ibu benar-benar bisa memahaminya. Ada lagi? Oh itu kan menjadi Milan 2008 kan itu kan karena dibeli dari Milan kan kemarin kan pas 2009 barang Ronaldo 2008 apa lama baik kan ini kan dari LA Galaxy ke AC Milan sama ini Nggak ada? kan dia belum pernah main sama itu udah itu belum tahu udah punya dia iya oh ini record Ada lagi Pak, satu lagi. Silakan, Mas. Secara manualnya Pak, kalau indikator parabolik SAR, supertrend, terus apa EMA gitu ya Pak, itu kalau dibahasakan karakteristiknya tuh gimana tuh Pak? Per ya, Gimana? EMA? EMA EMA 2 berapa tuh? 202 ya Pak? Pakai EMA 202. Kalau apa Pak? Dibahasakan? Rasakan itu arti biar secara manual kita paham gitu. Enggak, kalau seandainya enggak ada AI saham gitu ya. Oke. Karakter balik besar, supertrend ke secara individu tersebutnya gitu Pak. Oke, misal nih, cuman pakai EMA aja gitu ya. EMA 200, 202 apa 20? 202 Pak. Oke, 202. EMA 202. Ini yang garis hitam ini ya. Garis hitam ini adalah EMA 202. Oke. Perhatikan di sini, setiap indikator apapun itu akan memiliki yang namanya angka. Ini saya tunjukkan ini. Ini saya tunjukkan EMA sekarang. Oke. Jadi angka EMA sekarang, contoh saham SPRE, ini udah di bawah. Oke. Saya kasih misal saham yang lain. Apa tadi namanya PTBA. Oke. PTBA. Harga saat ini 2320. EMA 202 itu harganya di 2459. 2459. Oke. Kalau mau beli PTBA dan indikator utama yang mau digunakan adalah EMA 202, maka belinya adalah di 2460. Karena EMA-nya di 2459.
Kan nggak ada. Harga saham 2459. Fraksi harganya tarik ke atas 2460. Jadi kalau mau beli PTBA yang dijadikan acuan utama adalah EMA 202, maka belinya tunggu harga saham PTBA ini 2460 baru beli. Jadi kalau harga PTBA 2460 baru beli. Artinya apa? Di saat harga PTBA harganya 2460, maka candlenya menembus ke atas garis EMA. Kalau 202-nya menunjukkan apa tuh, Pak? Rata-rata harga 200 candle ke belakang. 202 candle ke belakang. Jadi ini 1, 2, 3, 4 sampai 202 itu kalau di rata-rata nanti ketemunya harganya 2460. Gitu. Berarti Ada kalau lagi misalnya kalau time frame per jam berarti setiap 200 200 jam berarti. 200 candle Pak. candle 200 jam. Iya. Berarti kalau time frame-nya jam, berarti kan 1 jam 1 candle kan? Ya. Kalau yang digunakan adalah EMA 202, berarti ngitungnya adalah 200 candle ke belakang. Berarti 200 jam. Gitu. Ya udah. Baik, makasih Pak. Ada lagi? Saya pilih Silakan bos. Pak untuk setting EMA di Trading View itu pakai EMA yang mana ya Pak? Moving average eksponensial. Apa eksponensial moving average? Moving average eksponensial, Pak. Oh iya ya, rata-rata pergerakan eksponensial itu ya Pak ya? Iya, betul. Pak, saya kan pakai yang paket esensial ya Pak ya. Jadi kalau andai kata saya kan itu terbatas itu ya kan Pak, paket esensial. Jadi kalau saya nggak pakai untuk menguranginya berarti saya tinggal tutup ya gitu ya. Betul. Dihapus, Pak. Esensial tuh kalau nggak salah cuman 5 indikator ya, maksimalnya. Iya, betul Pak. Oh dia harus dihapus ya, nggak bisa ditutup gitu ya Pak ya? Nggak bisa, harus dihapus, Pak. Hmm. Kalau nggak dihapus Oke, kan kalau berarti gitu. indikatornya kan masih ada, cuman nggak dilihatin aja. Oh, oke oke. Makasih Poli. Siap, bos. Ada lagi yang lain? Oke, jadi besok Bapak dan Ibu pastikan praktekan. Jadi untuk bisa memahami trading saham ini sebenarnya tidak susah-susah banget kalau Bapak dan Ibu mau mempraktekkan. Inti dari kita trading saham itu adalah kita harus bisa menentukan kapan waktu terbaik membeli dan kapan waktu terbaik menjual. Tentunya ini nanti sesuaikan dengan time frame yang kita gunakan.
Orang yang menggunakan time frame 1 menit, 5 menit, daily, jam, itu tentu waktu terbaik membelinya pasti beda-beda. Karena time frame-nya berbeda. Tapi yang harus kita lakukan adalah ikuti sesuai dengan indikator yang kita gunakan. Kalau Bapak Ibu masih baru, masih pemula, maka gunakanlah time frame daily. Tradingnya dengan cara swing, trading santai. Nah, di time frame daily muncul sinyal buy, ya beli. Muncul sinyal sell, silakan jual. Time frame-nya daily. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti cukup ya. Jadi besok tinggal dipraktekkan. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Terima kasih, Poli. Selamat malam. Terima kasih Pak Oli, selamat malam.